There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi ya di channel aku, channelnya Mama Simfoni. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada, amin. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi ini tuh masih aktivitas aku di kontrakan lama. Jadi kemarin sebelum aku vakum, aku tuh masih punya beberapa stok video gitu dan belum sempet aku dubbing gitu ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah aku udah bisa edit video lagi, udah bisa dubbing lagi. Ini tuh aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman, tepatnya pas subuh gitu. Jadi ini tuh setelah suami aku berangkat kerja, aku langsung bikin donat gitu ya teman-teman. Di sini aku tuh pakai takaran sendok. Jadi ini tuh aku bikin donatnya itu udah keempat kalinya. Untuk resepnya aku kemarin lihat di YouTube. Jadi aku tuh kalau misalkan mau bikinan itu seringnya lihat resep-resep yang ada di YouTube gitu ya teman-teman. Ini tuh aku pakai 25 sendok tepung terigu protein tinggi ya teman-teman. Di sini aku juga pakai vermipan juga, terus aku juga pakai blue band juga. Untuk vermipannya aku pakai 1 sendok aja ya teman-teman, 1 sendok teh. Terus ini tuh mau aku aduk-aduk gitu biar tercampur rata. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf kalau misalkan di dubbing kali ini itu kedengaran suara hujan, karena pas aku dubbing ini posisinya itu pas lagi hujan gitu teman-teman. Jadi di daerah aku itu sekarang lagi musim hujan gitu. Sebenarnya musimnya tuh nggak menentu sekarang ya teman-teman. Kadang tuh panas pas pagi hari, terus tiba-tiba di sore harinya itu hujan deras gitu. Nah, kemarin juga sempet ada banjir juga, tapi alhamdulillah cuma sebentar aja dan itu nggak sampai kontrakanku karena kontrakanku itu datarannya tinggi. Nah, ini tadi aku udah kasih blue band. Sebenarnya untuk blue bandnya itu dikasih di terakhiran gitu teman-teman, tapi karena aku tuh lupa jadi aku ngasihnya itu nggak di terakhiran gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi untuk airnya juga aku pakai takaran sendok juga. Ini mohon maaf sebelumnya aku tuh ngadonnya pakai tangan karena kalau pakai sendok terus itu agak susah gitu ya untuk nguleninya. Nah, di sini aku juga udah cuci tangan sebelumnya. Ini tadi untuk adonannya itu enggak sampai kalis banget ya teman-teman, ini tuh masih agak lengket gitu. Nah, ini mau aku diamkan atau aku istirahatkan untuk adonannya. Oh ya, untuk pejuang 1K dan 4000 jam tayang, aku doain ya teman-teman, semoga kalian tetap semangat dan semoga targetnya cepat tercapai dan cepat monet ya teman-teman. Aku juga lagi ngumpulin jam tayang yang sempet turun karena aku vakum 1 bulan itu teman-teman, dan turunnya itu lumayan banyak kalau menurut aku ya. Aku tuh kemarin tuh kurang dikit, tapi karena aku vakum jadi turunnya itu lumayan banyak gitu. Makanya ini tuh aku mau insya Allah mau rutin untuk up gitu ya teman-teman, walaupun nggak tiap hari tapi aku usahakan untuk dalam 1 minggu itu aku up entah itu 2 kali ataupun 3 kali gitu. Dan semoga aja untuk kedepannya aku makin produktif, makin konsisten dalam upload video gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi adonannya itu udah aku istirahatkan, terus udah mengembang.
Terus ini untuk adonannya itu aku bagi beberapa gitu ya teman-teman. Terus aku bulet-buletin gitu. Ini aku pakai dasaran itu kertas minyak ya teman-teman, karena aku tuh nggak punya kertas kue gitu. Jadi aku pakai kertas minyak aja untuk alasnya. Nah hari ini aku tuh mau bikin donat kentang, terus juga aku mau bikin bakpao juga. Untuk bakpaonya aku bikinnya cuma beberapa aja, kayaknya 4 biji aja gitu aku mau nyoba, karena aku lihat di YouTube itu adonannya sama kayak bikin donat gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk bakpaonya ini mau aku kukus, terus aku tadi isi seres coklat karena aku tuh nggak punya coklat leleh gitu ya teman-teman, jadi aku pakai itu aja. Nah ini untuk donatnya kali ini aku tuh bikinnya lumayan kecil-kecil, nggak besar-besar. Kemarin tuh aku sempet bikin yang besar-besar gitu teman-teman, dan itu tuh benar-benar menul gitu. Nah untuk resepnya nanti aku tulis di deskripsi box aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian pengen nyoba bikin donat tentang takaran sendok, nanti bisa lihat di deskripsi box aku aja. Nah ini selanjutnya aku mau lihatin isi kulkas aku. Di sini masih ada stok pete. Ini karena kemarin tuh aku belinya 1 ikat dan isinya itu 10, makanya ini masih sisa banyak banget gitu teman-teman. Di sini tuh aku mau masak buat menu sarapan sampai nanti buat sore hari gitu. Di sini aku pakai beberapa telur. Untuk telurnya aku masak telur mata sapi aja, tapi nggak terlalu mateng gitu ya teman-teman, nggak sampai garing, jadi kayak gini aja. Di sini juga ada tongkol juga. Ini kemarin tongkol yang udah aku pindang, ini masih beberapa. Terus ini untuk bumbu-bumbunya aku pakai bumbu simpel gitu ya teman-teman, cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus juga ada daun bawang juga. Ini mau aku tumis-tumis gitu, tumis sampai harum ya teman-teman. Nah aku tuh paling suka kalau numis bawang-bawangan kayak gini, karena pas masak itu dapur jadi baunya tuh bau enak gitu ya teman-teman, dari aroma si bawangnya gitu. Apalagi kalau aroma bawang merah itu aku suka banget. Nah ini terakhir aku masukin si daun bawangnya ya teman-teman. Ini mau aku tumis jadi satu. Nah buat kalian yang lagi bingung juga masalah menu hari ini, bisa ya dicoba resep aku ini, dijamin ini tuh resepnya tuh enak tapi simple. Nah di sini aku tuh mau bikin telur asam manis gitu ya teman-teman. Ini aku bikin itu udah kedua kalinya, dan ini tuh enak banget ya teman-teman. Biasanya aku tuh kalau bikin yang asam manis gini, biasanya itu aku bikinnya udang asam manis gitu. Tapi kemarin aku nyoba pakai telur dan rasanya juga enak. Nah di sini tadi aku udah kasih saus sambal, terus aku kasih saus tomat, dan aku kasih kecap gitu ya teman-teman. Untuk takarannya itu disesuaikan sama selera aja. Nah kalau aku tuh lebih suka sausnya itu agak banyak gitu. Terus untuk penyedapnya aku pakai penyedap yang magic gitu. Biasanya aku tuh pakainya yang Royco ataupun Masako, tapi akhir-akhir ini aku lagi suka pakai yang magic. Terus aku juga pakai garam juga. Untuk gula pasir aku nggak pakai di resep ini, karena ini tuh udah ada manis-manisnya gitu dari kecapnya ya teman-teman. Dan terakhir aku masukkan telur mata sapinya. Ini aku tadi goreng telurnya itu agak banyakan gitu, karena biar bisa sampai sore gitu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku pingin masak sekali aja biar nggak bolak-balik gitu. Biasanya aku tuh kalau masak sehari itu 2 kali, pagi sama sore, tapi kali ini aku masaknya sekali aja. Nah di sini itu aku mau bikin bekal buat suami aku.
Jadi ini tuh masaknya aku tuh sebelum suami aku berangkat kerja ya teman-teman. Jadi videonya tuh agak kebalik gitu. Pas aku bikin donat itu pas suami aku udah berangkat kerja. Dan ini tadi sebelum suami aku berangkat kerja itu aku masak telur asam manisnya gitu. Biasanya aku tuh jarang banget yang namanya bekal suami aku ya teman-teman, atau bahkan udah nggak pernah bekal sekarang karena aku tuh udah repot sama anak-anak aku. Jadi seringnya itu suami aku kalau makan di tempat kerja itu beli gitu ya teman-teman, dan harganya itu 12.000, itu cuma nasi putih terus sama telur sama mie kayak gitu aja, itu harganya 12.000. Nah ini karena aku tuh lagi kepingin bekal, makanya ini aku masakin telur asam manis gitu. Nah ini tuh biasanya buat sarapan ya teman-teman. Nah nanti kalau siang hari biasanya suami aku tuh kadang beli roti ataupun makan yang lain gitu. Nah ini aku udah selesai bikin bekalnya, terus ini mau aku tutup untuk food containernya. Nah lumayan kalau misalkan kita bekal kayak gini itu hemat 12.000 ya teman-teman. Tapi suami aku tuh kadang tuh agak males kalau bawa bekal kayak gini karena tasnya itu pasti penuh. Terkadang aku tuh kepingin bekal pakai kertas minyak gitu, jadi kalau misalkan habis makan itu bisa langsung dibuang, terus juga lah lebih ringkes gitu ya teman-teman, nggak makan tempat. Nah ini tadi aku tuh mau nyalain air, jadi ini aku tuh lagi nyalain tandon ya teman-teman. Untuk tanaman katuk aku itu kemarin aku cabut karena itu tuh udah rimbun banget, terus kayak kurang rapih gitu ya teman-teman, makanya aku potong terus aku cabut aja gitu biar bersih. Selanjutnya ini aku mau sapu-sapu depan kontrakan. Nah ini tuh menjelang aku mau pindahan gitu ya teman-teman, aku tuh lagi bersih-bersih, pokoknya aku tuh lagi sibuk-sibuknya pas record video ini ya teman-teman, karena aku tuh mau pindahannya itu di bulan ini. Jadi sebelum akhir bulan aku tuh udah kepingin pindah ke kontrakan baru. Nah untuk barang-barang aku itu lumayan banyak, jadi barang-barang aku tuh banyaknya itu mainan anak-anak aku, mainan yang kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan aku mau beberes buat packing itu sekalian mau sortir mainan anak-anak aku juga. Jadi nanti mainan yang masih bisa dipakai ataupun mainan yang udah nggak bisa dipakai nanti bisa dibuang gitu ya teman-teman. Dan di sini juga kemarin aku tuh punya akuarium yang udah pecah gitu, aku taruh di depan, itu juga mau aku buang juga. Ada juga meja yang kalian lihat itu yang ada di depan pagar, itu juga mau aku singkirkan juga karena itu tuh mejanya udah rusak gitu ya teman-teman. Nah selesai nyapu depan rumah ini aku mau jemurin. Jadi aku tuh biasanya kalau nyuci baju kerja suami aku itu aku kumpulin gitu ya teman-teman, nggak tiap hari aku cuci. Jadi kalau misalkan udah agak banyak biasanya aku cuci gitu. Biasanya sih aku nyuci baju kerja suami aku itu antara 2 hari ataupun 3 hari gitu ya teman-teman. Dan untuk baju kerja suami aku yang ini tuh emang ganti tiap hari, makanya ini tuh jemurannya itu banyak banget. Nah alhamdulillah pas aku record ini itu cuacanya lagi cerah, jadi insya Allah sih sore itu udah kering ya teman-teman. Nah ini tuh kenapa bajunya itu nggak netes-netes gitu airnya, karena ini tuh sebenarnya cucian kemarin udah aku jemur, tapi karena kemarin itu hujan jadi aku masukin lagi dan hari ini aku jemur, tapi karena kepanas mungkin nanti sore udah kering gitu. Selanjutnya ini aku mau jemurin spray juga. Seperti biasa sih aku tuh kalau ganti spray itu sekarang nggak menentu ya teman-teman, terkadang itu 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali. Nah dulu waktu toilet trainingnya kakak Aza itu aku ganti spray itu sehari bisa 2 kali gitu ya teman-teman, karena bolak-balik ngompol.
Dan kemarin tuh pas toilet trainingnya kakak Aza itu sebenarnya udah sampai 2 bulan gitu, tapi aku stop karena aku itu udah capek gitu ya teman-teman, dan aku tuh menjelang lahiran gitu, makanya aku stop. Dan itu tuh toilet trainingnya gagal ya teman-teman, walaupun udah 2 bulan. Mungkin karena aku tuh pas toilet training jarang natur si kakak Aza, makanya toilet trainingnya itu gagal ya teman-teman. Kalau kakak Nabila dulu itu pas toilet training kan tiap 1 jam sekali aku tatur ke kamar mandi, aku suruh pipis gitu. Terus habis itu 2 jam sekali kayak gitu. Jadi aku tuh tahu ritme pipisnya si kakak Nabila. Dan itu tuh pas toilet trainingnya si kakak Nabila itu nggak butuh waktu lama sih, cuma 1 minggu aja. Nah kemarin pas Aza itu aku lumayan lama 2 bulan, dan sedihnya itu gagal gitu ya teman-teman. Jadi untuk anak aku yang kedua itu sampai sekarang masih aku pakein pampers, karena aku tuh masih repot juga kalau mau mulai toilet training lagi. Nah untuk cucian yang ini tuh cucian baru ya teman-teman, baru aku cuci hari ini, makanya airnya masih netes-netes gitu. Karena aku tuh nggak pakai pengering aku itu rusak dan belum dibenerin, makanya aku tuh kalau nyuci baju itu kayak gini ya teman-teman, susah keringnya. Kecuali kalau misalkan cuaca itu lagi panas banget, itu untuk baju-baju yang tipis-tipis itu cepet kering. Tapi kalau baju-baju yang tebel-tebel kayak baju kerja suami aku, terus daster-daster aku yang tebel, itu biasanya 2 hari baru kering ya teman-teman. Nah nggak kerasa udah sampai di akhir video. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.